Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kabar kalian tetap sehat selalu dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring kali ini. Oke, di pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan materi baru, di mana materi minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai biaya produksi. Sedangkan untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai prototipe produk dan metode prototyping. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Oke, langsung saja untuk pertemuan kali ini di bab baru. Jadi, nanti Ibu akan menjelaskan ada beberapa poin dari materi prototipe produk dan metode prototyping. Nah, di sini nanti Ibu akan menjelaskan ada 4 poin mengenai prototipe produk dan metode prototyping. Yang pertama yaitu mengenai pengertian, yang kedua mengenai bentuk prototipe, yang ketiga mengenai proses pembuatan prototipe, dan yang keempat mengenai alat perancangan sistem. Langsung saja. Nah, kita review kembali materi di semester pertama, di mana ada prototipe dan prototipe produk. Jadi di sini Ibu akan mereview kembali mengenai pengertian prototipe. Nah, untuk pengertian prototipe di sini, prototipe itu adalah bentuk efektif dalam mengkomunikasikan konsep produk, tetapi jangan sampai menyerupai bentuk produk sebenarnya, karena mengandung risiko responden akan menyamakannya dengan produk akhir. Itu prototipe. Sedangkan yang kedua, di sini ada prototipe produk. Prototipe produk adalah bentuk dasar dari sebuah produk, merupakan tahapan yang sangat penting dalam rencana pembuatan produk, karena menyangkut keunggulan produk yang akan menentukan kemajuan suatu usaha di masa mendatang. Itu prototipe produk. Sedangkan yang terakhir, di sini ada prototyping. Nah, untuk prototyping, di sini pengertiannya adalah pengembangan yang cepat dan pengujian terhadap model kerja atau prototipe dari aplikasi baru melalui proses interaksi dan berulang-ulang yang biasa digunakan ahli sistem informasi dan ahli bisnis. Demikian pengertian dari prototipe, prototipe produk, dan prototyping. Oke, selanjutnya di sini ada tahapan prototipe. Jadi di sini ada 6 tahapan dalam prototipe. Tahapan yang pertama yaitu pendefinisian produk. Nah, untuk pendefinisian produk di sini merupakan penerjemahan konsep teknikal yang berhubungan dengan kebutuhan dan perilaku konsumen ke dalam bentuk perancangan termasuk aspek hukum produk dan aspek hukum yang melibatkan keamanan dan perlindungan terhadap konsumen. Sedangkan yang kedua, di sini ada working model. Working model di sini dibuat tidak harus mempresentasikan fungsi produk secara keseluruhan dan dibuat pada skala yang seperlunya saja, di mana untuk membuktikan konsep dari pembuatan produk dan menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan konsep yang telah dibuat. Dalam working model ini juga dibangun untuk menguji parameter fungsional dan membantu perancangan prototipe rekayasa. Kemudian yang ketiga di sini ada prototipe rekayasa. Dalam bahasa Inggrisnya engineering prototype. Nah, untuk prototipe rekayasa ini dibuat seperti halnya working model, tetapi mengalami perubahan tingkat kompleksitas maupun superioritas dari working model. Jadi dibangun mencapai tingkat kualitas teknis tertentu agar dapat diteruskan menjadi prototipe produk atau untuk dilanjutkan pada tahapan produk. Dan untuk prototipe rekayasa ini dibuat untuk keperluan pengujian kinerja operasional
dan kebutuhan rancangan sistem produksi. Oke, berikutnya yang tahapan yang keempat, di sini ada prototipe produk. Prototipe produksi. Nah, untuk prototipe produksi di sini dalam bahasa Inggrisnya adalah production prototype. Jadi untuk prototipe produksi di sini bentuk yang dirancang dengan seluruh fungsi operasional untuk menentukan kebutuhan dan metode produksi dibangun pada skala sesungguhnya dan dapat menghasilkan data kinerja dan daya tahan produk dalam bagiannya. Oke, tahapan yang kelima di sini ada qualified production item. Nah, untuk tahap yang kelima ini dibuat dalam skala penuh yang berfungsi secara penuh dan diproduksi pada tahap awal dalam jumlah kecil untuk memastikan produk memenuhi segala bentuk standar maupun peraturan yang diberlakukan terhadap produk tersebut. Dan biasanya ini untuk diuji cobakan kepada umum dan untuk mematangkan produk yang hendak diproduksi secara komersial, maka produk perlu memasuki pasar untuk melihat ancaman-ancaman produk yang terjadi, misalnya keamanan, tanggung jawab, ketahanan, kerusakan, pelanggaran, polusi, dan lain sebagainya. Kemudian ada tahapan yang keenam atau tahapan yang terakhir dari tahapan prototipe. Di sini ada model. Model ini merupakan alat peraga yang mirip produk yang akan dibangun dan secara jelas menggambarkan bentuk dan penampilan produk baik dengan skala yang diperbesar atau diperkecil untuk memastikan produk yang akan dibangun sesuai dengan lingkungan produk maupun lingkungan usernya. Demikian penjelasan dari tahapan prototipe. Kita ke poin yang ketiga. Di sini ada faktor dari prototipe. Di dalam faktor prototipe di sini ada dua. Ada keunggulan dari prototyping, ada juga kelemahan dari prototyping. Untuk keunggulan prototyping sendiri, ini nanti akan Ibu jelaskan. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, keunggulannya adalah adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Yang kedua, pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, pelanggan berperan aktif dalam pengembangan sistem. Dan yang keempat, lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Dan yang kelima, penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkannya. Kemudian kita ke bagian yang kedua, yaitu mengenai kelemahan prototipe. Kelemahan prototipe di sini nanti ada 3 poin. Yang pertama, pelanggan tidak melihat bahwa perangkat lunak belum mencerminkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan dan belum memikirkan pemeliharaan dalam jangka waktu lama. Yang kedua, kelemahannya adalah pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek sehingga menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman sederhana. Dan kelemahan yang terakhir atau kelemahan yang ketiga yaitu hubungan pelanggan dengan komputer mungkin tidak menggambarkan teknik perancangan yang baik. Demikian faktor dari prototyping. Kemudian di poin yang berikutnya ada bentuk prototipe. Nah, untuk bentuk prototipe di sini ada 5. Yang pertama, ada 4, maaf. Bentuk-bentuk prototipe di sini ada 4. Yang pertama, low fidelity prototype. Low fidelity prototype di sini tidak terlalu rinci menggambarkan sistem. Dan untuk karakteristik low fidelity prototype ini adalah mempunyai fungsi atau interaksi yang terbatas, lebih menggambarkan konsep perancangan dan layout dibandingkan dengan model interaksi, dan tidak memperlihatkan cara rinci operasional sistem. Kemudian yang kedua, untuk high fidelity prototype. Untuk high fidelity prototype itu lebih rinci menggambarkan sistem. Dan prototipe ini mempunyai interaksi penuh dengan pengguna karena pengguna dapat memasukkan data dan berinteraksi dengan sistem, mewakili fungsi-fungsi inti sehingga dapat mensimulasikan sebagian besar fungsi dari sistem akhir dan mempunyai penampilan yang sangat mirip dengan produk sebenarnya. Kemudian poin yang ketiga, di sini ada vertical prototype.
Untuk vertical prototype di sini mengandung fungsi yang detail, tetapi hanya untuk beberapa fitur terpilih, tidak pada keseluruhan fitur sistem. Sedangkan untuk yang poin keempat ada horizontal prototype, itu mencakup seluruh fitur antarmuka pengguna, namun tanpa fungsi pokok, hanya berupa simulasi dan belum dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan yang sebenarnya. Demikian penjelasan mengenai 4 bentuk prototipe. Kita lanjut. Nah, ini di sini ada proses pembuatan prototipe. Untuk proses pembuatan prototipe di sini nanti ada 3 poin. Yang pertama itu mengenai analisis kebutuhan sistem. Untuk analisis kebutuhan sistem, di sini harus mendefinisikan kebutuhan sistem yang spesifik. Antara lain ada input itu masukan yang diperlukan sistem. Yang kedua ada output itu keluaran yang dihasilkan. Yang ketiga ada proses itu maksudnya operasi-operasi yang dilakukan. Kemudian yang keempat ada kontrol. Untuk kontrol di sini adalah pengendaliannya. Bagaimana cara mengendalikan? Yang kelima atau yang terakhir ada sistem. Nah, di mana sistem di sini adalah maksudnya sumber data yang ditangani. Demikian untuk analisis kebutuhan sistem. Kemudian yang kedua ada desain sistem. Dalam desain sistem ini akan menghasilkan paket software prototype. Produk yang baik sebaiknya mencakup 7 bagian berikut. Yang pertama, fitur. Fitur di sini fitur menunya yang cepat dan mudah. Dan yang kedua untuk tampilan, maksudnya tampilan itu adalah tampilan input dan output yang terdapat pada analisis kebutuhan sistem tadi. Kemudian yang ketiga mengenai laporan, jadi untuk laporannya itu yang mudah dicetak. Dan yang keempat ada data dictionary. Untuk data dictionary itu yang menyimpan informasi pada setiap file, termasuk panjang file, pengeditan dalam setiap laporan dan format file yang digunakan. Kemudian yang kelima ada database. Untuk database dengan format yang kunci record yang optimal. Kemudian yang keenam itu ada data online, di mana data online ini menampilkan data online secara tepat ke data yang tersimpan pada database. Yang terakhir mengenai strukturnya, untuk struktur yang sederhana dengan bahasa pemrograman yang mengizinkan pemakai melakukan pemrosesan khusus, waktu kejadian, prosedur otomatis, dan lain-lain. Demikian penjelasan mengenai desain sistem. Kemudian yang ketiga, di sini ada pengujian sistem. Untuk pengujian sistem di sini, ini termasuk tahapan yang penting untuk memastikan bahwa sistem itu bebas dari kesalahan. Jadi untuk pengujian sistem di sini terdiri dari 6 poin. Yang pertama, pengujian unit. Pengujian unit untuk menguji komponen individual secara independen tanpa komponen sistem yang lain untuk menjamin sistem operasi yang benar. Yang kedua, pengujian modul. Untuk pengujian modul, itu yang terdiri dari komponen yang saling berhubungan. Kemudian yang ketiga ada pengujian subsistem, di mana pengujian subsistem ini terdiri dari beberapa modul yang telah diintegrasikan. Kemudian yang keempat ada pengujian sistem. Untuk pengujian sistem ini untuk menemukan kesalahan yang diakibatkan interaksi antara subsistem dengan interface-nya serta memvalidasi persyaratan fungsional dan non-fungsional. Kemudian di pengujian yang kelima itu ada pengujian penerimaan. Jadi untuk pengujian penerimaan dengan data yang di-entry oleh pemakai dan bukan uji data simulasi. Yang terakhir di sini ada dokumentasi. Dokumentasi itu berupa pencatatan terhadap setiap langkah pekerjaan dari awal sampai akhir pembuatan program tersebut. Jadi setelah prototipe itu diterima, maka pada tahapan ini merupakan implementasi sistem yang siap dioperasikan dan selanjutnya terjadi proses pembelajaran terhadap sistem baru
dan membandingkannya dengan sistem lama. Dan untuk evaluasi secara teknis dan operasional serta interaksi pengguna, sistem dan teknologi informasinya. Oke, demikian pengujian sistemnya dari proses pembuatan prototipe. Kemudian di poin terakhir, di sini ada alat perancangan sistem. Untuk alat perancangan sistem di sini ada 4 poin, di mana perancangan sistem itu membutuhkan peralatan berupa alat perancangan proses dan alat perancangan data. Untuk alat perancangan proses itu terdiri dari diagram aliran data dan diagram arus sistem, sedangkan alat perancangan data terdiri dari diagram relasi entitas dan kamus data. Nanti akan Ibu jelaskan satu persatu dari 4 alat perancangan sistem tersebut. Yang pertama mengenai diagram aliran data. Untuk diagram aliran data adalah sebuah alat dokumentasi grafik yang menggunakan simbol-simbol untuk menjelaskan sebuah proses. Diagram ini menunjukkan aliran proses seluruh sistem kepada pemakai dan dapat diatur detailnya sesuai dengan kemampuan pemahaman pemakai. Kemudian yang kedua ada diagram arus sistem. Untuk diagram ini, peralatan yang digunakan untuk menggambarkan proses sistem secara rinci, aliran sistem informasi, dan diagram arus sistem untuk menggambarkan aliran program. Kemudian yang ketiga ada diagram relasi entitas. Ini menunjukkan antar entitas satu dengan yang lain dan bentuk hubungannya sehingga data tergabung dalam satu kesatuan yang terintegrasi. Kemudian yang terakhir mengenai alat perancangan sistem, di sini ada kamus data. Kamus data ini adalah penjelasan tertulis lengkap dari data yang diisikan ke dalam database. Demikian penjelasan dari Ibu mengenai prototipe produk dan metode prototyping. Nanti untuk pertemuan berikutnya itu masih ada kaitannya dengan ini. Jadi dalam bab ini Ibu bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama mengenai Ibu jelaskan mengenai prototipe produk atau produk prototipe dan metode prototyping di sini. Dan nanti Ibu dalam pertemuan berikutnya akan jelaskan lebih rinci lagi. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian pahami. Akhir kata dari Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.